Afifa SPD, guru dari SD Hang Tua 12 Surabaya. Saya adalah JKP Angkatan 10 Kota Surabaya. Kali ini saya akan melakukan coaching prasupervisi dengan rekan sejawat saya, yaitu Bu Nindi Eka Prasetya. Selamat pagi Bu Nindi. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, luar biasa ya. Ya. Bu Nindi, kali ini kita akan melakukan pra-observasi sebelum kegiatan observasi di dalam kelas. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan ke Bu Nindi terkait dengan persiapan observasi nanti di dalam kelas. Mungkin yang pertama, Bu Nindi, untuk tujuan pembelajaran yang akan Bu Nindi lakukan nanti seperti apa ya? Tujuan pembelajaran yang sesuai saya buat sesuai dengan modul pembelajaran yaitu anak-anak siswa dapat mendeskripsikan tentang bagian-bagian tumbuhan dan menjelaskan fungsi-fungsi bagian tumbuhan. Siap. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya kapan Bu Nindi? Waktu pelaksanaannya hari Kamis tanggal 13 Agustus 2024 dilaksanakan 2 jam pembelajaran. Kemudian untuk sasarannya siswa kelas 4. Baik, terima kasih. Kemudian untuk strategi apa yang akan Bu Nindi lakukan di dalam kegiatan pembelajaran nanti? Strategi pembelajaran yang saya ambil yaitu mengenai metode PBL, yaitu di mana di situ anak-anak itu dikelompokkan, diberi suatu permasalahan yang akan dipecahkan kepada anak-anak, dan pengelompokannya pun berdasarkan mengenai kemampuan anak mengenai pembelajaran audio, visual maupun diferensial. Berarti sesuai dengan kebutuhan siswa ya, Bu sesuai Nindi, dengan ya? kebutuhan siswa. Betul. Kemudian untuk medianya Bu Nindi, apa nanti yang harus dipersiapkan sehingga pembelajaran itu lebih menarik, anak-anak lebih aktif di dalam kelas? Mungkin Bu Nindi sudah menyiapkan media apa? Media yang saya buat itu, yang saya persiapkan yang pertama itu LCD, kemudian laptop saya, dan bahan-bahan untuk tumbuhan-tumbuhan contohnya kepada anak-anak, dan saya menyiapkan sebuah radio kecil salon untuk nanti menjelaskan ke anak-anak mengenai tentang lagu. Oh, berarti untuk anak yang audio Bu Nindi sudah menyiapkan untuk radio tadi ya. Kemudian untuk anak-anak yang visual Bu Nindi sudah siapkan seperti proyektor, LCD. Kemudian yang kinestetik Bu Nindi? Yang kinestetik itu saya buatkan kayak contohnya itu Bu, bentuk nyatanya seperti ini untuk memudahkan anak-anak, itu yang kinestetiknya. Langsung benda itu tersebut, tumbuhan itu tersebut. Kemudian untuk evaluasinya Bu Nindi nanti seperti apa? Evaluasi pembelajaran yang saya buat itu saya membuat seperti latihan soal-soal LKPD yang akan diselesaikan oleh anak-anak, itu evaluasi dari saya. Kalau evaluasinya seperti LKPD ya, nah itu nanti dalam pengerjakannya anak-anak tetap berkelompok atau secara individu Bu Nindi? Anak-anak mengerjakannya secara individu. Oh, individu. Baik. Kemudian untuk kegiatan atau pengembangan apa yang ingin Bu Nindi tumbuhkan sehingga anak-anak itu tahu apa itu bagian-bagian tumbuhan, mungkin hal apa yang ingin Bu Nindi tumbuhkan ke dalam diri anak-anak? Nah, setelah anak-anak ini selesai pengelompokan tadi, saya suruh untuk maju satu persatu untuk presentasi mengenai materi tadi yang sudah saya sampaikan, bagaimana untuk mengembangkan itu. Setelah itu, nanti kemudian anak-anak diajak ke luar kelas untuk melihat tanaman dan bagian-bagian yang secara langsung dengan tumbuhan tersebut. Luar biasa. Baik Bu Nindi, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga nanti kegiatan observasinya lancar ya. Terima kasih. Selamat siang Bu Nindi. Siang juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini siapa yang belum sarapan? Banyak sekali yang belum sarapan. Tetap semangat ya. Sebelum pembelajaran dimulai,
ini sebelum pembelajaran dimulai, Bu Ini coba absen terlebih dahulu. Fadil, Fadil tidak masuk. Kemudian Adifah, Alfian, Bagus, Zaki, Fajar, Maren, Galang, Hadi, Fatih, Nadira, Naila, Naura, Imas, Raya, Majita, Reza, tidak masuk. Sakira, lagi yang tidak masuk ke mana? Sebelumnya Fadil, Fadil tidak masuk. Kemudian Adifah, Alfian, Bagus, Zaki, Fajar, Maren, Galang, Hadi, Fatih, Nadira, Naila, Naura, Imas, Raya, Majita, Reza, tidak masuk. Sakira, lagi yang tidak masuk ke mana? Sebelumnya, sebelum Bu Nindi ingin memulai pembelajaran IPA terlebih dahulu, ayo mari kita berdiri semuanya. Dan semangat berdiri semuanya. Ya, kursinya bisa dimasukkan berdiri. Coba contohkan diri contohkan terlebih dahulu, nanti baru kalian menirukan. Maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, bertepuk tangan, digulung-gulung, sambil bergoyang, melompat-lompat, teriak hore, hore, bisa? Sama-sama, 1, 2, 3, maju ke depan, sambil tersenyum, mundur ke belakang, bertepuk tangan, digulung-gulung, bergoyang-goyang, melompat-lompat, teriak hore, hore. Oke, silakan duduk terus. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar materi IPAS. Coba buku paket IPASnya kita keluarkan bersama-sama. Buku paket IPASnya. Kita buka di bab 1. Apa judul dari bab 1? Di bab 1. Bagian tumbuhan. Bu ini ambil bagian tumbuhan. Coba dibuka di bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan. Ya. Bagian-bagian tumbuhan, ada yang tahu apa saja itu bagian-bagian tumbuhan? Coba diperhatikan, Bu ini punya sebuah video. Kita lihat bagian-bagian tumbuhan itu apa saja, fungsi dari bagian-bagian tumbuhan itu apa saja. Coba kita lihat terlebih dahulu. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan
dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun menyirip, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi, dan tulang daun senjata. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ. Perhatikan semuanya, tadi setelah kalian menonton video penjelasan mengenai bagian-bagian tumbuhan, kita bisa dilihat di paket halaman 7 bagian-bagian tumbuhan. Coba siapa yang bisa menyebutkan bagian tumbuhan beserta fungsinya? Pati bisa. Akar fungsinya untuk apa? Pati untuk menyerap air. Dan siapa lagi yang tahu fungsinya batang? Ada yang tahu fungsinya batang? Untuk apa? Menopang tubuh pada tumbuhan. Ada yang tahu fungsinya buah? Ya, Naila? Naila dulu, Fatih ya? Untuk melindungi biji. Semua sudah paham mengenai fungsi dan bagian-bagian tumbuhan? Sudah. Ini punya sebuah lagu, ya, barangkali untuk memudahkan kalian menghafalkan fungsi beserta bagian-bagian tumbuhan. Coba kita lihat bersama-sama. Kita dengarkan terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu ya. Ayo ditirukan. Ayo kita semua belajar sama-sama bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Marilah sebutkan apa saja bagiannya. Ada akar, batang, daun, dan terakhir bunga.
sebentar. Bu Nini pengen satu siswa maju ke depan. Siapa yang berani untuk maju ke depan? Dimas. Siapa? Fatih mau maju ke depan untuk menjelaskan bagian-bagian tumbuhan. Siapa? Naila yang maju ke depan. Coba perhatikan gambar dari Bu Nini. Naila, mana yang akar? Mana yang batang? Daun? Buah? Kemudian fungsi dari akar untuk menopang air. Boleh dulu duduk untuk Naila. Siapa lagi yang berani maju ke depan? Fatih, maju ke depan. Mana akar? Daun? Batang? Buah? Fungsi dari daun? Untuk fotosintesis. Tepuk tangan untuk Fatih dan Naila. Sekarang perhatikan Bu Nini. Semuanya sudah memahami fungsi bagian-bagian tumbuhan. Nah, sekarang per kelompok akan diberikan Bu Nini suatu permasalahan yang harus dijawab, yaitu nanti pertanyaan yang ada di situ ya, evaluasi dari yang telah dijelaskan Bu Nini tadi, apa saja materinya, apa saja fungsinya, bisa ditulis di kertas yang dibagikan Bu Nini. Aku mau yang daun ya. Aku daun. Bisa dikerjakan. Apa itu daun yang mana? Batang yang mana? Kemudian buah yang mana? Daun yang mana? Bisa diberi keterangannya di situ. Ya, didiskusikan sesama kelompoknya. Sudah didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya? Coba Bu Nini panggil terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil evaluasi yang sudah dikerjakan. Coba kelompoknya Raya bisa maju ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bagian tumbuhan. Yang pertama ada buah untuk melindungi biji, daun untuk fotosintesis, batang untuk menyerap air ke dalam tubuh tumbuhan, bunga untuk sebagai alat perkembang biakan, akar untuk menyerap air. Terima kasih. Sebelum pembelajaran hari ini diakhiri, ingin tahu hari ini yang didapat materi pembelajaran tentang apa? Mengenai bagian-bagian tumbuhan. Nah, sekarang setelah kalian belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan, ada berapa bagian-bagian tumbuhan itu? Apa saja? Setelah mengetahui bagian-bagian tumbuhan, kalian juga dapat mengetahui fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Fungsinya buah tadi apa? Fungsinya akar? Budi rasa hari ini semuanya sudah mengerti materi pembelajaran IPA pada pagi hari ini. Silakan bukunya dibereskan. Kemudian dipimpin doanya sama Faren. Coba dipimpin doa. Siap, Kak. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Amin. Boleh diakhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya mohon maaf sudah mengganggu waktunya untuk bisa mendampingi saya dalam kegiatan praobservasi ini. Bu Nindi, gimana kabarnya Bu Nindi? Alhamdulillah baik, luar Biasa. Baik. Bu Nindi, setelah kemarin kita sudah melaksanakan ada praobservasi, kemudian kita juga sudah ada kegiatan observasi di dalam kelas. Kira-kira yang sudah Bu Nindi sampaikan kemarin di tujuan pembelajaran, apa sudah tersampaikan ke anak-anak semua? Untuk tujuan pembelajarannya sudah tercapai semua anak-anak. Yang paling tujuannya kemarin adalah mengenai mengidentifikasi fungsi bagian-bagian tumbuhan. Kira-kira dari tujuan pembelajaran kemarin anak-anak yang perlu dikembangkan itu apa ya Bu Nindi? Mungkin sebelumnya anak-anak belum tahu ya apa itu tentang macam-macam bagian-bagian tumbuhan. Kemudian setelah adanya pembelajaran kemarin, apa yang sudah didapat anak-anak Bu Nindi? Awalnya itu anak-anak hanya mengetahui bagian-bagian tumbuhannya itu hanya sebagian akar, batang, daun gitu aja. Tapi untuk fungsi-fungsinya anak-anak itu masih belum tahu dari bentuknya akar itu bagaimana. Jadi kemarin itu langsung saya beri contoh tanamannya yang seperti ini, jadi anak-anak ya, pengetahuannya jadi bertambah, mengetahui fungsi-fungsinya juga sebenarnya. Jadi bukan hanya apa yang nampak di depan aja. Biasanya kan anak-anak hanya tahu bagian turun daun, buah gitu ya. Dari pembelajaran ini anak-anak jadi tahu apa fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Baik, Bu Nindi, selanjutnya kemarin Bu Nindi juga sudah menyampaikan ke saya tentang strategi yang digunakan. Nah, untuk strateginya ini bagaimana ya Bu Nindi untuk lanjutannya kemarin? Strategi yang saya gunakan itu strategi untuk membaca PBL, yaitu anak-anak itu kan tidak semuanya itu monoton di audio aja, ada sebagainya. Jadi saya lihat bahwa dengan anak-anak ini gimana cara belajarnya, bagaimana ada yang melalui gambar, ada yang melalui audio, dan langsung praktek itu sendiri. Jadi sebagian anak-anak itu ada yang pembelajarannya sesuai dengan kebutuhannya Ya, ya Bu sesuai Nindi dengan ya. kebutuhan Jadi anak-anak sendiri. anak-anak dikelompokkan, ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual gitu ya. Jadi sudah luar biasa ya Bu Nindi ya pembelajarannya kemarin. Kemudian untuk media yang digunakan Bu Nindi ya. Media yang saya gunakan itu lewat proyektor dia, kemudian ini audio saya siapkan untuk anak-anak menyanyikan lagu bagian-bagian tumbuhan supaya untuk mudah menghafal ini bagian ini apa fungsinya, kemudian ini juga tanamannya langsung itu media pembelajaran yang saya siapkan. Kemudian untuk evaluasinya Bu Nindi, kemarin saya lihat Bu Nindi menyampaikan kan untuk evaluasinya ada LKPD, kemudian anak-anak juga diminta untuk mendiskusikan dengan kelompoknya apa itu anak-anak sudah maksimal atau masih ada perlu pendampingan lagi. Untuk anak kemarin itu LKPD-nya saya ada 2 lembar. Yang lembar pertama itu memang anak-anak masih perlu pendampingan. Kemudian saya berikan lembar yang kedua, berikutnya anak-anak sudah tidak ada pendampingan, sudah bisa menjelaskan secara rinci bagiannya, fungsinya satu persatu sudah memahaminya. Nah, kalau begitu karena sudah sesuai semua dengan kegiatan kita yang di pra observasi, ternyata sudah terlaksana semuanya ya Bu Nindi ya. Hanya itu mungkin nanti ke depannya kita bisa saling kolaborasi Bu Nindi untuk bisa memberikan pembelajaran yang inovatif lagi ke anak-anak. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Nindi hari ini. Semoga nanti ke depannya kita bisa menjadi guru yang lebih inovatif, lebih kreatif dan bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang Bu Nindi. Mohon izin Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.